Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih banyak diberi Allah kenikmatan yang tidak tersingkap, yang tidak bisa terhitung dengan jari jemari kita. Dan tak lupa pula kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang ada di Masjid Al-Fajar ini. Bapak-bapak serta ibu-ibu dan adik-adik yang sama-sama mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran di dalam kehidupan manusia, itu yang akan saya bawakan judul malam ini. Karena itu judul buat malam ini untuk saya. Al-Quran diturunkan sebagai kitab, bukan hanya sebagai kitab yang bersejarah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, tetapi Al-Quran diturunkan sebagai kitab sepanjang zaman. Kitab yang penuh dengan ilmu, kitab yang penuh dengan pengetahuan, ajaran-ajaran untuk orang-orang yang beriman, termasuk kita yang ada di sini. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-A'raf ayat 52, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fasalnahu ala ilmi hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ketika dibaca, ngepeknya itu bukan hanya kepada makhluk hidup saja. Ngepeknya itu bukan hanya kepada orang-orang yang punya hati. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, terasa bergemetar jiwanya. Bukan hanya itu, tetapi benda mati pun yang wujudnya sebagai rumah kita, itu ikut merasakan efeknya ketika kita membacakan Al-Quran di dalam rumah kita. Itu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ketika kita membaca Al-Quran di dalam rumah kita, itu ada 4. Yang pertama, jika Al-Quran itu sering dibacakan di dalam rumah kita, rumah terasa besar. Yang rumahnya tadinya kecil, yang tipe SS pun itu terasa megah sekali. Karena kenapa? Sering dibacakan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, apabila rumah kita sering dibacakan ayat Al-Quran, maka malaikat yang dari langit turun ke rumah kita. Itu kata Rasulullah, Pak. Mungkin kita tidak bisa melihat, tapi insya Allah itu benar. Yang ketiga, bahwa kita kalau sering membaca Al-Quran di rumah kita, itu jin, setan, makhluk-makhluk halus yang tidak kelihatan oleh mata kita, itu pergi meninggalkan rumah kita, takut dengan ayat-ayat Allah. Kemudian yang keempat,
ketika kita sering membacakan Al-Quran di dalam rumah kita, rumah itu betul-betul sakinah mawaddah warahmah, rumah terasa sejuk, terasa enak, asri rasanya. Walaupun rumahnya itu hanya sekedar biasa, tetapi ketika sering dilantunkan pembacaan Al-Quran, insya Allah rumah kita akan terasa lebih nyaman ketimbang tidak dibacakan Al-Quran. Tapi ingat, ketika rumah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran, kebalikan dari yang 4 tadi. Yang pertama, rumah walaupun sudah besar karena tidak pernah dibacakan Al-Quran, rumah megah yang miliaran, itu akan terasa sempit. Tak ada gunanya untuk yaumil kiamah nanti, tak ada gunanya untuk hari esok. Hanya megah-megahan di dunia, tapi tak ada gunanya di akhirat. Yang kedua, malaikat takut datang ke rumah itu walaupun rumahnya sangat istimewa. Kemudian yang ketiga, semua jin, makhluk halus pada datang ke rumah itu mungkin akan membaur dengan orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga sering merasa ketakutan, sering merasa tidak aman. Ujung-ujungnya apa? Syirik. Karena ujung-ujungnya bukan Al-Quran yang dibacakan, tapi manggil orang pintar. Nah, di sini jerumusnya. Kemudian yang keempat, kalau misalkan rumah kita jarang dibacakan Al-Quran, walaupun rumah sudah besar, sudah indah, sudah bagaimanapun, bahkan boleh dikatakan istri lebih dari 1, masih juga tidak merasa tentram di dalam rumah. Itu ketika rumah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu sebenarnya adalah obat bagi kita semua. Apabila kita sering membacanya, walaupun hanya sebata-bata, insya Allah akan bikin otak kita pintar. Kemudian bikin hati kita itu menjadi cerah, hati kita itu menjadi licin, hati kita itu menjadi betul hudal linas, menurut jalan-jalan yang lurus, insya Allah. Nah, sekarang ketika kita jarang istilahnya membaca Al-Quran, apa kita yakin umur kita akan panjang? Umur kita masih lama, padahal kita tidak tahu, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin kapan. Kita tidak pernah membaca Al-Quran. Bahwa ketika di yaumil kiamah ataupun di dalam kubur, tidak ada satupun yang bisa menolong kita, tidak ada bisa satupun yang membantu kita. Bos kita ketika kita sudah mati tak akan bisa membantu kita. Kakak kita, adik kita tidak bisa membantu kita. Bahkan orang tua kita sekalipun tidak bisa membantu kita. Yang bisa membantu kita, menemankan kita di dalam kubur, membikin kubur kita terang, hanya Al-Quran yang sering kita baca, yang sering kita amalkan. Itu akan yang menemani kita. Dia akan memberi syafaat kepada kita sampai yaumil kiamah nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah hanyalah kebodohan diri saya semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.